Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir surah atau surat yang ke-75, yaitu surah Al-Qiyamah, yang sudah dibacakan tafsirnya sampai dengan ayat yang kelima, sambil diulang-ulang ya sedikit-sedikit supaya lama-lama menjadi bukit hafalannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu an lan najma'a idhamah bala qadirina ala an nusawwiya banana bal yuridul insanu liyafjura amamah yas'alu ayyana yaumul qiyamah fa idza bariqal basaru wa khasafal qamaru wa jumi'ash syamsu wal qamaru yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar kalla la wajar ila rabbika yawma idzinil mustaqar yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna 'alaina bayana. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat ini yang berjudul atau surat ini bernama surat Al-Qiyamah, yang artinya hari kiamat. Makanya isi dari surat ini adalah sesuatu yang akan terjadi dan kita akan mengalaminya pada hari kiamat nanti. Walaupun ada di antara manusia yang tidak percaya bahwa hari kiamat itu akan ada, akan terjadi. Karena itulah sampai-sampai Allah berfirman dulu kepada Nabi Muhammad SAW, diterima langsung oleh Nabi melalui perantaraan malaikat Jibril, firman Allah ini, sumpah Allah ya, dengan sumpahnya, sungguh aku bersumpah dengan hari kiamat, dan sungguh aku bersumpah dengan jiwa yang selalu menyesal. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan tulang belulangnya? Bahkan kami mampu untuk menyempurnakan tulang jari-jarinya. Tulang jari-jari yang kecil-kecil aja kami bisa
menyusun kembali walaupun sudah jadi kerangka, sudah mati jadi tanah, jadi tulang belulang. Balil insanu liyafjura amamah. Bahkan atau akan tetapi yuridul insanu, manusia menginginkan liyafjura amamah, untuk berbuat dosa di depannya. Bagaimana maksud manusia menginginkan berbuat dosa di depannya? Itu penjelasannya banyak seperti yang sudah disampaikan kemarin dalam kitab tafsir Ma'alimut Tanzil yang ditulis Imam Al-Baghawi ini. Lalu kita lihat di dalam tafsir lain, tafsir yang lebih dahulu. Kalau yang biru-biru ini tafsir Ibnu Al-Baghawi yang beliau hidup sekitar tahun 500 Hijriah. Ditulisnya kitab ini sekitar tahun 500 Hijriah. Padahal sekarang sudah tahun 1444 ya. 444 ya atau 445? 445 ya. Satu Muharram sudah kok ya. Ya. 1445. Jadi sudah hampir 1000 tahun yang lalu loh ditulis kitab ini. Jadi udah wafat penulisnya. Nah, ini yang merah tua ini tafsir Ibnu Jarir at-Tabari ini. Kita perhatikan dan bandingkan kalau masih ingat dengan yang kemarin ya. Ini apa yang dimaksud dengan balil insanu liyafjura amamah. Akan tetapi menginginkan manusia itu untuk berbuat dosa di depannya. Kalau Kementerian Agama di halaman berapa tuh Mas Qayyim? Belum hadir ya. Jalan berapa Pak? 577. Ini lalu di Kementerian Agama menerjemahkan ayat ini, ayat yang kelima ini. Tetapi manusia hendak membuat maksiat terus menerus. Balil insanu liyafjura amamah. Itu diartikan tetapi manusia hendak atau menginginkan membuat maksiat terus menerus. Jadi manusia ini pada umumnya inginnya, senangnya, maunya itu berbuat maksiat terus. Itu yang manusia yang kafir terutama. Kalau manusia yang beriman enggak. Kalau manusia yang beriman itu ingin berbuat baik terus, ingin beramal soleh terus. Makanya al-insan ini dalam tafsir disebut al-insanul kafir, manusia yang kafir, bukan manusia semuanya. Nah, cuma karena Allah tidak menyebut al-insanul kafir, bunyi ayatnya itu bal yuridul insanu liyafjura amamah. Bisa saja tafsir yang lain diterima bahwa manusia sini berlaku untuk semua manusia, mau yang kafir atau mau yang bukan kafir. Itu jiwanya, nafsunya itu inginnya selalu berbuat fujur, berbuat dosa. Itu dijelaskan dalam tafsir Ibnu Jarir ya. Ini seperti yang tertulis di sini. Ini loh. Nah, ini ya. Bahkan manusia menginginkan untuk berbuat dosa. Itu maksudnya manusia, yang dimaksud dengan manusia menginginkan berbuat dosa itu kata ahli tafsir Imam Ibnu Jarir ini mana dia kalau kelewatan ya. Nah ini loh, ya ini perhatikan nih ya. Pertama maknanya adalah yakni al-amal, manusia suka berangan-angan, suka berbuat dosa di depannya, maksudnya berangan-angan aja. Saya nanti akan sedekah, saya nanti akan berbuat baik, saya nanti akan sholat, saya nanti akan ngaji. Tapi akan terus, nggak pernah dilaksanakan. Makanya penjelasan dari al-amal, manusia suka berangan-angan. Yang dimaksud dengan berbuat dosa di depannya adalah berangan-angan. Manusia suka berangan-angan. Yaitu yaqulul insan, selalu berkata manusia itu, kata Imam Ibnu Jarir, a'malu summa atubu qabla yaumil qiyamah. Aku akan beramal semauku pokoknya. Summa atubu, kemudian aku akan bertobat qabla yaumil qiyamah, sebelum hari kiamat. Ada manusia yang bilang begitu. Disuruh masuk Islam sekarang enggak mau.
Suruh sholat sekarang nggak mau, aku nanti aja sholat, masih sibuk kerja. Karena aku lagi perlu duit, aku nggak perlu sholat kok, aku lagi perlu duit. Jadi diajak sholat nggak mau. Ayo ngaji. Enggak, apa ngaji? Apa gunanya ngaji? Ngaji nggak dapat duit, kalau kerja kan dapat duit. Ngaji malah keluar duit ya, sedekah itu. Dia tidak tahu bahwa perbuatan ngaji begini ini yang disepelekan oleh banyak manusia karena mereka tidak tahu. Ini yang paling penting di dalam kehidupan kita sesudah kita mati nanti. Nanti kalau kita sudah mati, kita semua akan menyesal. Kenapa kita ngajinya kok enggak lebih daripada sekarang yang kita kerjakan. Nanti. Jadi kita sudah merasa puas, sudah merasa hebat, sudah merasa cukup sehingga enggak perlu lagi ngaji. Saya sudah ngerti, enggak mau ngaji. Kalau memang betul orang sudah ngaji dan sudah pinter, sudah paham, lalu dia tidak mau ngaji, itu sebagai sesuatu yang benar, Rasulullah SAW tidak akan pernah menyuruh sahabatnya. Rasulullah itu orang yang paling mulia di muka bumi ini. Yang pernah hidup di muka bumi yang paling mulia itu Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau pernah menyuruh sahabatnya, Ta'al, sini kamu, Iqra alayya, kamu bacakan Al-Quran kepadaku. Bacakan Al-Quran kepadaku, tolong aku dibacain Al-Quran. Para sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, aqra'u alaika Al-Quran wal Qur'anu unzila alaik, atau kamu qala, ya. Ya Rasulullah, apakah saya akan membacakan Al-Quran kepada engkau, padahal kepada engkau Al-Quran itu diturunkan? Pantaskah itu ya Rasulullah? Nabi bilang, saya senang mendengarkan orang membaca Al-Quran. Nabi bilang itu. Itu Nabi loh, masih mau mendengarkan bacaan orang yang notabene muridnya sendiri. Jadi kita tidak boleh mentang-mentang kita sudah pandai, sudah jadi ustadz terkenal di YouTube, di sosial media, namanya banyak disebut, subscribernya jutaan, followernya jutaan, terus tidak mau ngaji lagi. Tidak boleh begitu. Tetap harus ngaji terus. Nah ini, manusia itu ada yang mengatakan saya akan beramal, kemudian saya akan tobat nanti setelah mati. Wa yuqalu, dan dikatakan huwal kufru bil haqqi, bahwa yang dimaksud dengan manusia berbuat dosa, suka berbuat dosa di depannya adalah huwal kufru bil haqqi. Itu adalah perbuatan kafir kepada kebenaran. Jadi manusia ini banyak yang kafir kepada kebenaran, mengingkari kebenaran. Itu kebanyakan manusia. Menerima kebenaran itu susah, sulit. Itu kebanyakan manusia seperti itu. Nah, celakanya kalau manusia yang dia huwal kufru bil haqqi, dia adalah kekafiran kepada kebenaran baina yadayil qiyamah, sebelum hari kiamat. Itulah yang dimaksud dengan yuridul insan liyafjuro amama. Manusia menginginkan berbuat dosa di depannya, maksudnya di masa depannya. yakni dengan berbuat kafir, mengingkari kepada kebenaran, kepada Al-Quran ini sebelum datangnya hari kiamat. Itu ya, ini satu. Yang kedua, ini huwal amal, bahwa manusia suka berbuat dosa itu maksudnya dia manusia suka berangan-angan. Al-amal maksudnya berangan-angan, angan-angan, yaitu yu'ammilul insan, manusia berangan-angan dengan mengatakan aisu, aku akan hidup, wa usibu minad dunya kada, dan aku akan mengusahakan sampai mencapai minad dunya, dari bagian dunia ini kada, segini, segitu. Wa usibu kada, dan aku akan dapatkan segitu, segini, segitu, sekian gitu. Jadi ada manusia yang suka berbuat dosa di masa depannya, maksudnya manusia yang seperti itu, yang seperti Allah dalam ayat ini seperti itu adalah manusia yang pikirannya, perbuatannya, amalannya hanya untuk memperoleh dunia saja. Hanya untuk mendapatkan dunia saja. Yang dimaksud dunia ya duit, ya jabatan, ya pendukung, ya apa aja lah pokoknya.
bagian dunia ini yang kelihatan mata ini. Terus wala yadhkurul maut, dan dia tidak pernah ingat mati. Enggak teringat bahwa dia akan mati. Saking asiknya dia cari duit, dia ingat bahwa dia akan mati. Jadi saudara, maksudnya kita ini boleh cari duit sebanyak-banyaknya boleh. Kerja terus yang malah untuk dapat duit boleh, tapi jangan pernah tinggalkan Al-Quran, jangan pernah tinggalkan sholat, jangan pernah melalaikan Allah di dalam segala kegiatan kita. Ini tafsir yang kedua. Wa qala al-akharun, dan telah berkata ahli tafsir yang lain, kata Imam Ibnu Jarir ya. Bal makna dzalika, bahkan makna ayat itu adalah yakni bal yuridul insanu liyafjura amama. Itu maksudnya bal yuridul insan, bahkan manusia menginginkan, manusia yang mana? Manusia al-kafiru, manusia yang kafir. Liyafjura amama maksudnya liyukadziba biyaumil qiyamah, untuk mendustakan kepada hari kiamat. Jadi manusia yang berbuat dosa, yang selalu ingin berbuat dosa di depannya, itu dengan cara satu, mendustakan Al-Quran, ya, tidak pernah peduli kepada kematian, tidak pernah mikir kematian. Yang ketiga, dia selalu mendustakan kepada hari kiamat, tidak percaya bahwa nanti akan terjadi hari kiamat dan akan terjadi begini, tidak percaya dia. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini tafsir dari Imam Al-Hasan. Qala Al-Hasan, la talqa ibna Adam illa tanzi'un nafsuhu fi ila maksiatillah kuduman illa man qad asamallah. La talqa ibna Adam, ya, tidak akan menemui kepada ibnu Adam, kepada anak Adam, illa kecuali tanzi'un nafsuhu, dia akan mencabut dirinya, atau dirinya akan mencabut. Maksudnya manusia itu, kebanyakan manusia ini tidak menginginkan, kecuali dia menginginkan menempatkan dirinya ila maksiatillah, kepada kemaksiatan kepada Allah. Jadi mau berbuat maksiat di depannya itu, banyak manusia ini yang ingin selalu meletakkan dirinya dalam kemaksiatan kepada Allah, kuduman, setapak demi setapak. Illa kecuali man, orang yang qad asamallah, Allah telah menjaganya. Nah, kecuali orang yang dijaga oleh Allah. Kalau orang yang sudah dijaga oleh Allah tidak begitu. Nah, makanya kita selalu minta penjagaan kepada Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan sebagainya. Doa-doa yang banyak minta kepada Allah perlindungan. Allahumma ajirna minan nar, kalau habis salat subuh 7 kali. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Itu ya. Yang lainnya juga sama, kuduman fil ma'asi. Manusia itu suka berbuat di depannya, berbuat dosa, ya, ini setapak demi setapak dalam kemaksiatan. Ini juga sama, ya, ini sama. Manusia mendustakan kepada hari, bukan hanya kepada hari kiamat, kepada hari perhitungan amal, yukadzibu bil hisab. Kemudian ini juga sama, lalu yang ini juga sama. Nah, ini juga yang tadi saya sampaikan dalam tafsir Al-Qurtubi juga dikatakan bal yuridul insanul kafir, akan tetapi manusia yang kafir liyafjura amamah yukadzibu bima amamah. Itu maksudnya begitu. Dia suka mendustakan kepada apa yang di depannya. Apa yang di depannya adalah minal ba'si, berupa hari kebangkitan sesudah mati, wal hisab, dan hari perhitungan amal ketika sudah sampai di akhirat nanti. Nah, ini tafsir yang biru, yang hitam ini tafsir yang lain tapi maknanya sama. Jadi ini kesimpulannya, isinya sama. Ya, sekarang kita masuk ke ayat yang ke-6. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Terus yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Yas'alu, dia manusia selalu bertanya, ayyana, kapankah yaumul qiyamah, hari kiamat itu. Ini dulu orang Mekah di zaman Nabi ketika surat ini turun,
dibacakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian oleh Nabi Muhammad SAW dibacakan kepada orang-orang Mekah. Karena surat ini surat Makkiyah. Dibacakan kepada orang Mekah ada yang tanya kepada Nabi Muhammad, Muhammad, kapan hari kiamat itu? Dari dulu kamu bilang kiamat terus. Apa sudah nanti kalau di hari kiamat kamu akan begini? Kapan kiamat itu? Mereka bertanya, perkataan manusia yang di zaman dulu itu oleh Allah direkam, maksudnya dicatat, kemudian difirmankan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Muhammad, yas'alu, manusia selalu bertanya kepada kamu. Karena di ayat lain yas'alunaka, itu. Kalau di sini yas'alu. Manusia akan selalu bertanya, ayyana yaumul qiyamah, kapankah hari kiamat? Maksudnya mata, kapan yaumul qiyamah, hari kiamat itu terjadi? Lalu oleh tafsir Ibnu Jarir diselipkan omongan Umar bin Khattab. Dalam tafsir Ibnu Jarir dituliskan ini. Wa qala Umar bin Khattab, dan telah berkata Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau pernah berkata begini, man su'ila an yaumil qiyamati falyaqra hadhihi surah. Man barang siapa su'ila, dia ditanya an tentang yaumil qiyamati, hari kiamat, falyaqra, maka silakan dia baca, silakan dia membaca atau membacakan hadhihi surah, surat ini. Kalau kamu ditanya oleh orang tentang hari kiamat, bacakan surat ini. Cukup itu jawabannya, isi dari surat ini. Kalau orang pengen tahu apa yang akan terjadi hari kiamat nanti, cukup surat ini dibacakan. Jadi yas'aluna ayyana yaumul qiyamah, ai mata yakunu dzalika, kapan akan terjadi itu, kapan akan terjadi kiamat itu. Tapi mereka bertanya seperti itu takdziban bihi, bukan bertanya untuk tahu, tapi bertanya dalam rangka mendustakan kepada hari kiamat, mengejek Nabi. Kapan akan kiamat Muhammad? Dari dulu kau bilang begitu. Itu ngejek sebetulnya, bukan bertanya, ya, mengolok-olok Nabi Muhammad SAW. Ya, ini sama dalam tafsir lain juga gitu. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah, ya sama. Ya ini pertanyaan mata, kapan, atau ayyana, kapan. Ayyana itu maksudnya mata, kapan yaumul qiyamah, hari kiamat itu. Ya ini adalah su'alun istihzaun. Ya. Apa namanya? Pertanyaan yang mengejek. Wa takdzibun, dan pertanyaan yang isinya itu mendustakan. Enggak percaya gitu. Ai maksudnya yas'alu mata yakunu, kapan akan terjadi itu Muhammad? Ala wajhil ingkari wa takdzib. Itu adalah pertanyaan yang maksudnya adalah mengingkari dan mendustakan. Dalam tafsir Ibnu Katsir juga sama ini. Yaqulu mata yakunu yaumul qiyamah, kapan itu akan terjadi hari kiamat? Wa inna su'aluhu su'alul istibadin liwuqu'i. Pertanyaan yang merupakan ketidakpercayaan atau jauhnya pemahaman mereka, jauhnya kejadian itu tadi, jauhnya liwuqu'iha, untuk terjadinya. Jadi mereka merasa tidak mungkin akan ada hari kiamat. Dulu orang Mekah di zaman Nabi dulu ada yang seperti itu. Enggak ada kiamat apa, enggak ada. Wa takdzibun liwujudihi, dan pendustaan kepada wujudnya, kepada akan adanya hari kiamat. Nah, kata Ibnu Katsir, ayat ini kama qala ta'ala, sama seperti Allah Ta'ala telah berfirman di dalam surat yang lainnya, yaitu surat Saba, surat yang ke-34 ada ayat 29 dan 30. Di sana Allah Ta'ala berfirman, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin qul la mi'adu yaumin la tastakhiruna anhu sa'atan wa la tastaqdimun. Wa yaquluna, dan mereka selalu berkata, wahai Muhammad, mata kapankah hadzal wa'du, yang dijanjikan ini, yang diancamkan ini, kapan hari kiamat yang kamu ancam kami dengan yang itu, wahai Muhammad? Itu in kuntum shadiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Muhammad, kalau memang kamu orang yang benar, termasuk orang yang benar dengan omongan kamu itu, kapan, terangkan kepada kami kapan kiamat itu. Ya Nabi enggak bisa jawab.
Orang yang tahu yang tahu akan terjadinya hari kiamat kapan itu cuma Allah saja kok. Dan hari kiamat itu terjadinya itu tiba-tiba, Pak. Mendadak, pokoknya enggak disangka-sangka. Kejadiannya itu tiba-tiba, sangat cepat. Dan ketika itu sudah terjadi, manusia baru kaget, baru sadar bahwa Al-Quran ini benar. Itu baru sadar itu. Nanti, kalau sekarang masih banyak manusia yang nggak sadar bahwa Al-Quran itu benar dengan segala isinya itu. Sehingga masih banyak di antara manusia ini, padahal dia mengaku Muslim, tapi mengingkari Al-Quran. Banyak manusia yang sudah mengaku Islam, mengaku Muslim saja mengingkari Al-Quran, apalagi yang nggak percaya kepada agama, yang nggak percaya kepada Islam. Nah, makanya saudara sekalian, kita harus selalu bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Kok kita ini loh, sampai hari ini masih mau duduk di sini, mendengarkan pembacaan ayat-ayat Al-Quran. Padahal yang ngomong itu saja, mungkin jelai itu bahasa Solo, bahasa Jawa, membosankan itu. Jadi karena bosan terus gak mau dengar lagi, sudah keluar ngobrol sendiri. Mungkin ada yang begitu ya. Ya kenapa? Ya itu tadi karena tidak menghormati Al-Quran, tidak menempatkan Al-Quran pada posisi yang paling mulia. Semua buku yang kita baca itu Pak, Bu, itu gak ada artinya. Hanya buku atau kitab yang namanya Al-Quran itu yang kalau kita baca itu akan membuat kita mendapatkan kebaikan yang banyak. Kita banyak baca buku, jadi profesor, jadi sarjana yang titelnya itu ada disebut di dalam sosial media itu. Ada manusia yang gelarnya itu 15. Jadi kuliah terus dia dapat sarjana lagi di wisuda, kuliah lagi, lulus lagi dapat. Saking pinternya atau saking rajinnya dia belajar. Tapi saudara ketahuilah, semuanya itu tidak ada gunanya. Kecuali orang itu beriman kepada Allah, kecuali orang itu beramal soleh, kecuali orang itu tidak mendustakan Al-Quran. Baru kesarjanaannya itu bermanfaat buat dia di akhirat. Tapi kalau tidak, nggak ada gunanya. Jadi percuma kita memamerkan sarjana kita, memamerkan harta kita, memamerkan kedudukan kita, jabatan kita. Nah, bapaknya jadi presiden, anaknya juga dicalonkan akan jadi presiden, misalnya kayak begitu. Nggak ada gunanya itu, memamerkan semua itu nggak ada. Ya, jadi saudara sekalian, makanya kita bersyukur pada Allah. Kok kita masih mau sabar duduk di sini mendengarkan ini. Nih, ada dulu di zaman Nabi, manusia mengatakan, "Mata hadzal wa'du in kuntum shodiqin." Kapan itu hari kiamat yang dijanjikan jika kamu orang yang benar, Muhammad? Allah bilang, "Kullakum mi'adu yaumil la tastakhirun." Katakanlah Muhammad, jawablah Muhammad, lakum untuk kalian mi'adu, ada waktu yang telah dijanjikan, yaumin suatu hari, yang la tastakhiruna anhu sa'atan, la tastakhiruna kalian tidak bisa minta diundurkan anhu dari waktu itu sa'atan, walaupun cuma sesaat atau cuma 1 jam, wala tastaqdimun, dan kalian tidak bisa meminta dimajukan. Kiamat akan terjadi pada waktunya. Kalau kiamat itu terjadi pada waktunya, tidak bisa diminta diajukan. Muhammad, kalau betul kiamat itu terjadi, coba kamu minta sama Allah sana, minta sama Tuhan. Disegerakan supaya kami percaya. Oh betul, bisa kiamat memang betul-betul terjadi. Gak bisa. Jangankan kiamat kubro, kiamat besar yang disebut hari kiamat. Kiamat kecil, kiamat sughro, yaitu kematian kita saja, tidak bisa kok diminta diajukan atau diundurkan, tidak bisa. Akan datang tepat pada waktunya. Jam, menit, detik, pas itu yang Allah kehendaki. Jam sekian, lebih 9 menit, berapa detik, cabut nyawanya. Malaikat maut yang mencabut.
Nah, ketika itu terjadi di sekelilingnya, nanti diceritakan dalam surat ini. Ketika manusia malaikat akan mencabut nyawanya, malaikat disuruh oleh Allah bilang ini. Wal taffatis saqu bisaq. Ya, wal taffatis saqu bisaq. Benar gitu enggak Pak Amir? Terus apa? Ila rabbika yauma idzinil masaq. Gitu ya. Terus apa? Fala sod kok fala sih? Wala saddaqa wala shalla. Sebentar, tiba-tiba salah. Ya biasa ngaji salah-salah itu biasa Pak. Saya saja masih salah-salah kok. Sampean salah ya maklum. Tapi kalau salah ya kita benerin gitu ya. Yas'alu ayyana yaumul anid di belakang sini loh Pak. Pada ayat sesudah ayat 17. Nah ini loh. Ini nah. Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raqa wa dhanna annahul firaq wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yauma idzinil masaq dan seterusnya. Nanti waktu manusia akan dicabut nyawanya Pak, Bu. Manusia disuruh malaikat disuruh oleh Allah bilang begini. Wakila dan dikatakanlah Muhammad pada waktu manusia akan dicabut nyawanya, yakni idza balaghatit taraqiya. Idza ketika balagot telah sampai nyawanya. Ya, at-taraqiya di kerongkongan sini. Kan malaikat mencabut nyawa orang itu dengan menarik jambulnya ini, Pak. Ubun-ubunnya ini. Nah, ditarik gini. Tarik gini, waktu ditarik ini yang lepas duluan dari kaki. Makanya kalau orang mau mati kakinya dingin. Terus tarik ke atas sampai nanti ditarik sampai tenggorokan ini hampir lepas ke atas. Malaikat bilang kepada dokter-dokter yang ada di situ. Wakila man raq. Kala sekali-kali tidak wahai manusia. Idza balaghatit taraqiya wakila man raq. Janganlah begitu wahai manusia, jangan kamu jadi manusia yang kafir, yang mengingkari hari kiamat, yang mengingkari Al-Quran. Ingatlah idza ketika balagot telah sampai nyawamu at-taraqiya ke tenggorokan. Wakila dan dikatakanlah oleh malaikat pada waktu itu man raq. Ayo siapa yang bisa mengobati orang ini? Hai dokter-dokter spesialis hebat-hebat tuh mana? Coba tolong orang ini, selamatkan nyawanya kalau bisa. Enggak bisa Pak. Kalau nyawa udah ditarik sampai tenggorokan, itu manusia, malaikat nantang. Ayo siapa yang bisa ngobati? Ayo. Enggak bisa. Dokter biasanya kalau melihat orang sudah napasnya satu-satu dia sudah aduh. Udah nih sebentar lagi nih kumpulkan keluarganya. Kalau saya dulu gitu. Saya sebelum nafasnya satu-satu biasanya saya lihat tekanannya gimana. Kalau tekanan darahnya turun terus. Satu. Nadinya ini jantungnya bertambah tembut. Itu tandanya mau mati itu. Yang ketiga nafasnya mulai enggak sampai 24 jam itu. Itu udah nafas satu-satu. Kalau orang rumah sakit biasa mengatakan, aduh nafasnya udah satu-satu Dok. Ya sudah, kumpulkan keluarganya, tak kumpulkan. Terus aku ambil senter ngelihat pupil matanya. Waduh, udah midriasis. Kumpulkan keluarganya. Pak, sini semuanya kumpul.
Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami sudah mengusahakan yang terbaik, tapi usaha kami tidak ada artinya karena masih ada yang berkuasa terhadap kita semuanya. Rupanya Allah tidak menginginkan apa yang kita Allah tidak mengabulkan apa yang kita inginkan. Ini bapak atau ibu ini akan meninggal. Nangis sudah keluarganya. Nangis. Kita tunjukkan nih tandanya ini. Dah didoakan aja. Dibisikin di telinganya. La ilaha illallah. Itu. Ketika dia masih sadar. Kalau udah koma percuma. Kalau udah nggak sadar, sampean bisikin enggak dengar itu. Pas dia masih sadar, masih bisa ngomong, itu jangan dia baca, jangan diajak ngomong yang macam-macam, jangan dia diajak ngomong tentang sawitnya, tambak sudah panen banyak duitnya, nggak usah diajak ngomong kayak gitu. Yang diajak ngomong tuh ucapkan la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, Pak, Bu, ayo Bu, bilang la ilaha illallah, la ilaha illallah, dah, jangan diajak ngomong lagi. Nanti kalau tiba-tiba dia manggil anak, nah sini dulu, si Anu mana, kok nggak kelihatan si Anu? Ya boleh lagi dipanggil, saya kan bilang la ilaha illallah, bilang la ilaha illallah, dah diam, jangan diajak ngomong lagi. Nah, habis itu dia tanya lagi, Anu itu tabunganku yang di sana tuh ya nanti dikasihkan ke masjid sekian ya, dikasihkan sini, ya Bu, kami catat, tapi la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu namanya mentalkin. Kalau udah koma, udah masuk ICU, ditalkin, dibisikin, udah denger dia. Itu alamnya sudah lain, dia sudah melihat malaikat-malaikat datang. Udah melihat surga yang dari jauh ditampakkan pada dia kalau dia orang beriman. Atau diperlihatkan neraka, dia teriak-teriak, wah. Ketakutan kayak gitu. Ya. Nah, di sini kemudian Allah menyatakan wa dhanna annahul firaq. Dan saat itulah manusia sudah yakin bahwa itulah perpisahan. Manusia udah jangan sampai tenggorokan, udah yakin ini perpisahan ini. Ya. Nah, sudah kembali kepada ayat yang sedang kita bicarakan tadi, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Ya, ini kalau sudah datang hari kiamat, la tastakhiruna sa'atan. Tidak bisa kalian minta mundur. Sa'anhu darinya, dari hari kiamat tadi, sa'atan, walaupun cuma sesaat, satu jam saja. Wala tastakdimun, dan tidak pula kamu bisa minta dimajukan. Nah, ini ayat yang ke-6. Nah, kemudian pada ayat yang ke-7, 8, 9 ini tanda-tanda hari kiamat. Disebutkan di sini yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Manusia selalu bertanya kapan hari kiamat. Lalu dijawab oleh Allah, fa iza bariqal basaru wa khasafal qamaru wa jumi'asy syamsu wal qamar. Hari kiamat itu terjadinya ketika ini fa iza maka ketika hari kiamat itu terjadi ketika bariqal basaru, bariko telah terbelalak al-basoru, pandangan mata itu. Jadi kalau mata-matanya sudah melotot gitu, orang yang mati kan matanya terbuka, lihat ke atas gitu. Ya, kalau mata sudah terbelalak, kemudian wa khosafal qamar, dan telah tertutuplah bulan itu, telah gerhanalah bulan itu, telah hilanglah cahaya bulan dan cahaya matahari, wajumi asyamsu wal qamar, dan telah dikumpulkan matahari dan bulan. Kalau matahari dan bulan sudah dikumpulkan, nah maksudnya dia terbit di satu hari nanti pada hari Jumat, tapi Jumat yang kapan tidak tahu. Ya, itu nanti matahari akan terbit dari barat. Sekarang ini masih terbit dari timur, Pak. Jadi hari ini nggak mungkin kiamat. Nanti suatu ketika matahari terbit dari barat. Malam hari kan gelap. Tiba-tiba muncul matahari bukan dari timur tapi dari barat. Nah, sudah itu hari kiamat. Di saat itu kalau manusia mau bertobat, mau masuk Islam, tidak diterima Islamnya. Tobatnya nggak akan diterima.
Nah, mumpung matahari masih terbit dari timur, ayo kita semua menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbaiki amal-amal kita, akhlak-akhlak kita, kita yakinkan, kita kuatkan keyakinan kita bahwa semua yang terjadi pada diri kita dan pada seluruh alam semesta ini terjadinya dengan izin dan kehendak Allah. Maka mintalah kepada Allah kehendaknya yang baik. Mintalah kepada Allah segala sesuatu yang baik. Seperti pagi hari kita diajari berdoa oleh Rasulullah, asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, as'aluka, aku mohon kepada Engkau ya Allah, hamba mohon kepada Paduka ya Allah, khaira ma fi hadzal yaum, segala yang baik yang ada pada hari ini. Wa'udzubika atau wa na'udzubika, dan kami atau aku berlindung kepada Engkau, kepada Paduka ya Allah. Ya, wa'udzubika min syarri, dari segala yang buruk, ma fi hadzal yaum, apa yang akan terjadi pada hari ini, min syarri hadzal yaum wa syarri ma ba'dahu, dan segala keburukan yang terjadi sesudah hari ini. Jadi kita tiap pagi diajari berdoa seperti itu. Sehingga di hari ini nanti kalau kita sudah berzikir seperti itu, pagi hari ini akan kita ketemu yang baik-baik saja. Enggak akan dipertemukan Allah dengan yang jelek-jelek. Ketemu orang yang baik, ketemu penghasilan, rezeki yang baik, ya, ketemu persoalan yang baik, ketemu masalah yang baik aja, yang gampang diselesaikan, dan seterusnya, ya. Mari kita sama-sama, saya dan Bapak Ibu sekalian, tetap berusaha untuk berada di atas jalan Allah yang lurus ini, dan usahakan kita selalu seperti ini sampai maut menjemput kita semua, dan kita semua menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.